Saya mau tanya sama saudara, pernah lihat pohon buah dong? Pohon mangga, pohon jambu, apalagi tuh, jeruk dan sebagainya. Pernah nggak ketemu pohon setiap tahun, setiap bulan, bahkan setiap hari tidak pernah berhenti berbuah? Ada nggak pohon buah yang model kayak begitu? Jawabannya mungkin jarang sekali, saudaraku. Karena rata-rata pohon buah itu musiman. Betul? Jangan bilang pohon pisang memoyung. Sekali berbuah, selesai dia. Nggak bisa berbuah lagi. Jarang pohon buah bisa terus menerus berbuah. Bahkan sepanjang tahun, sepanjang bulan, sepanjang hari. Dan firman Tuhan menggambarkan, saudaraku, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya sama Tuhan, dia akan setiap hari berbuah. Amin. Saya mau berkata hari ini, yuk, jadilah kita pribadi-pribadi yang menaruh harapan kita, andalan kita, bukan pada kekuatan kita, bukan pada kemampuan kita, bukan pada harta kekayaan kita, tapi andalkan hanya kepada Tuhan. Dan andalkan Tuhan bukan saja waktu engkau lagi susah, tapi waktu engkau sedang jaya, engkau lagi diberkati kaya raya, tetap taruh harapanmu, tetap hanya kepada Tuhan. Amin. Ini ada satu cerita nih ya, tapi mohon maaf, bukan maksud menyinggung gitu ya. Satu kali saudaraku ada seorang anak, namanya Pipo. Siapa namanya? Pipo. Ini anak saudaraku, dia dipanggil sama kepala sekolahnya karena tidak bayar uang sekolah. Kalau Pipo tidak bayar uang sekolah, maka Pipo besok tidak bisa ikut ujian. Dia butuh uang, anggaplah 1 juta rupiah. Lalu si Pipo waktu pulang, saudaraku, dia ingat pesan guru sekolah minggunya. Andalkan Tuhan dalam hidup. Lalu si Pipo ambil surat, kertas surat. Dia tulis, kepada Tuhan Yesus di sorga. Dengan hormat, ini Pipo Tuhan anakmu. Pipo butuh uang. Butuh uangnya berapa? 1 juta rupiah. Kalau Pipo nggak dapat uangnya, maka Pipo tidak bisa ikut ujian. Dia masukin ke dalam amplop, dia kasih perangko secukupnya, dia bawa ke kantor pos, saudaraku. Dia masukin. Di belakangnya, saudaraku, di suratnya itu dia tulis, pengirim Pipo, alamatnya bla 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 bla, panjang gitu ya. Masukin ke kantor pos, saudaraku. Singkat cerita, petugas kantor pos mulai sortir surat, saudaraku ya, mulai sortir surat. Wah, waktu dia baca, kepada siapa tadi? Tuhan Yesus di sorga. Ini gimana ngirimnya ini katanya gitu ya. Lalu saudara, waktu dia bilang bagaimana ngirimnya, lalu ini tukang pos pinter, saudaraku ya, dia nggak habis akal, saudaraku. Waktu dia lihat, oh ternyata ada pengirimnya, ada alamatnya. Dia mau bebankan ini beban bukan di kantor pos, tapi di kantor polisi. Dia taruh di kantor polsek, saudaraku, yang terdekat dengan rumah Pipo. Ditaruh, saudaraku. Kebetulan, ini kapolseknya anak Tuhan, cinta Tuhan, saudaraku. Waktu terima surat itu, dia bingung, dia lihat kepada Tuhan Yesus sorga, dia lihat suratnya. Wah, ternyata ada seorang anak butuh uang 1 juta rupiah. Dia panggil semua anak buahnya, kumpul. Ayo, kita ini ada anak butuh uang 1 juta. Yuk kita etikat baik saja, kumpul uang. Ada yang kasih 100 ribu, ada yang kasih 50 ribu. Kumpul. Terkumpulah 950 ribu. Butuhnya berapa tadi? 1 juta. Kurang berapa? 50 ribu. Ya sudahlah, gak apa-apalah. Karena yang penting etikat baik kita ini. Kita kasih ke anak ini. Dimasukin ke dalam amplop, saudaraku. Duitnya itu. Lalu dipanggil anak buahnya. Siap komandan. Ini kirim ke rumah Pipo. Ini alamatnya. Sesuai dengan alamat yang tertera di suratnya kan. Kirim. Ketok-ketok. Pipo. Siapa ya? Buka pintu.
Oh, Pak Polisi, ada apa ya? Ini Pipo, ada surat. Wow, dari siapa Pak Polisi? Dari Tuhan Yesus. Wah, Pipo langsung berlonjak kegirangan. Hore, dapat surat. Makasih ya Pak Polisi ya. Wah, dia masuk langsung. Dapat surat dari Tuhan Yesus, katanya. Dia buka, saudaraku. Bu, waktu dia buka, lebih girang lagi, saudaraku. Kenapa? Isinya duit. Kan dia minta duit kan? Dapat duit. Wah, senengnya asik, dapat duit, dapat duit. Dia mulai hitung, saudaraku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, setengah. Begitu setengah, saudaraku, dia langsung, Tuhan Yesus sih, kenapa dititipin sama Pak Polisi? Akhirnya kurang nih 50.000, katanya. Anak kecil aja, saudaraku, bisa mengandalkan Tuhan. Masa kita yang gede nggak bisa? Amin. Mari saudaraku, saya mau berkata bahwa Tuhan sanggup ubahkan hidup kita. Tuhan sanggup angkat hidup kita naik tinggi. Menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Kuncinya saudaraku, taruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Amin. Dan yang terakhir. Wah. Ini kata-kata mujizat katanya ya. Jadi begitu dengar kata terakhir, langsung bangun ya. Jadi minimal pulang masih bawa 1 poin. Oke, kita lihat saudaraku ya. Hakim-Hakim 11 ayat 30 dan 31. Hakim-Hakim 11 ayat 30 dan 31. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Saudaraku, ini singkat ceritanya ya. Waktu si Yefta diangkat sama orang-orang Gilead, orang-orang Israel menjadi pemimpin mereka, panglima mereka. Mulai mengadakan dialog dengan Amon, Bani Amon. Tapi ternyata deadlock. Akhirnya memutuskan perang. Iya ngomong perang, tapi dalam hati sih ciut juga dia gitu ya. Ini pulang selamat nggak ya? Jangan-jangan tinggal nama nih. Lalu saudaraku di tengah-tengah kegalauannya dia bernasar. Yefta bernasar. Kalau aku pulang ke rumah dengan selamat dan membawa kemenangan, maka yang pertama kali keluar dari pintu rumahku menyambut aku pulang akan kupersembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Sekali lagi, sekalipun cerita ini saudaraku ya menjadi sebuah kontroversi. Ya. Kenapa? Karena waktu dia pulang bawa kemenangan perang, dia pikir si Pleki anjing kesayangannya, kibar-kibar ekor gitu ya. Bukan saudaraku. Yang nyambut dia siapa? Anak perempuannya. Dan Alkitab berkata, selain anak itu, Yefta gak punya anak yang lain. Anak satu-satunya. Sekali lagi ya, sekalipun ini menjadi sebuah kontroversi saudaraku. Kenapa? Karena Allah melarang orang Israel mempersembahkan anak kepada Allah sebagai korban bakaran. Tapi kenapa ayat ini diangkat? Kenapa kisah ini tetap diceritakan? Satu perkara saudaraku. Karena kitab Hakim-Hakim ingin menjelaskan Yefta adalah pribadi yang dapat dipercaya. Yefta adalah pribadi yang tetap pegang janji, punya integritas. Apa yang dia katakan itu yang dia perbuat. Saya mau berkata hari ini saudaraku, kunci rahasia keberhasilan hidup Yefta. Yang pertama saudaraku, Yefta adalah pribadi yang merdeka. Dia tidak mau dikuasai kebencian dan dendam. Dia bisa mengampuni orang yang bersalah kepada dia.
Bahkan yang kedua, Yefta menaruh harapannya sama Tuhan dan andalannya sama Tuhan. Bukan saja waktu susah, tapi waktu dia menjadi seorang pemimpin sekalipun, dia taruh harapannya sama Tuhan. Tetapi yang ketiga, saudaraku, Yefta menjadi orang yang dapat dipercaya. Saya mau berkata, berapa banyak orang Kristen, ya, katanya sih dengerin doa berkatnya, dengerin firman Tuhannya, engkau akan tetap naik dan bukan turun. Betul ya? Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Tapi kok hidup saya dari dulu, sekarang, mungkin juga selama-lamanya begini-begini aja ya, nggak ada kemajuannya. Saya mau berkata, saudaraku, kenapa ada begitu banyak orang yang hidupnya mengalami stagnasi? Jawabannya, karena dia seringkali menjadi pribadi yang tidak dapat dipercaya. Nggak punya integritas. Halo? Saya sedih, saudaraku, ngeliatin orang kadang-kadang ya. Saya ke pasar gitu ya, nemenin istri. Hanya urusan duit 10.000, 5.000, saudaraku, nyolong. Mohon maaf. Urusan duit parkir. Urusan, kalau di tempat pekerjaan dulu, saudaraku, saya pada ngambilin markup harga barang. Bagaimana kita bisa dipercaya perkara besar? Kalau perkara-perkara kecil saja kita nggak dapat dipercaya. Amin. Yuk, jadilah pribadi yang punya integritas, yang bisa dipercaya. Saudara, kalau saya lihat dari latar belakang saya, saudaraku, saya tadinya dari sekuler kan. Dan saya dari Jakarta pindah ke Tangerang, masuk ke Provinsi Banten. Jadi kami pindah ke BPD Banten begitu ya. Dan saya orang baru, saudaraku, di BPD Banten itu. Tapi dalam hitungan waktu yang begitu cepat, saya bisa masuk dalam jajaran mereka dan sedang digadang untuk menjadi pemimpin di sana. Pertanyaannya, kenapa? Jawabannya, saudaraku, karena dapat dipercaya. Ini mah bukan ini lagi dah, saudara, udah jadi rahasia umum dah. Bahkan di dunia kependetaan saja, saudaraku, di dunia kependetaan, urusan kepanitiaan, sidang majelis daerah, dapat kedudukan, dijadiin proyek, dibikin seolah-olah ada pekerjaan, ambil cuan di dalamnya. Saya bilang, saya orang sekuler jadi rohaniawan. Kok jadi bingung saya, orang rohaniawan kok jadi pada sekuler? Kenapa? Karena tidak dapat dipercaya, makanya jadi hamba Tuhannya juga begitu-begitu aja. Nggak ada perkembangannya. Saya mau berkata, saudaraku, siapapun kita, latar belakang apapun dan keadaan kita seperti apapun, Tuhan sanggup angkat hidup kita naik tinggi. Tapi jadilah pribadi yang dapat dipercaya, punya integritas. Kalau engkau mendapat sebuah proyek, mendapat sebuah kepercayaan, jalankan itu dengan sebaik-baiknya, dengan penuh integritas. Saya ingat sekali dulu punya karyawan para sales, nerima gaji dari perusahaan, nerima bonus dari perusahaan, tapi yang dijual produknya orang lain, pakai kendaraannya kendaraan perusahaan. Dia bilang itu bener lagi. Iya Pak, kalau kayak gini mah dapur nggak ngebul Pak. Ya terserah lo dah, hidup lo akan begitu aja selamanya. Bisa dimengerti saudara? Kenapa ada begitu banyak orang yang nggak pernah bisa berkembang hidupnya, nggak pernah maju hidupnya? Jawabannya karena nggak dapat dipercaya, nggak setia dalam perkara-perkara kecil, tidak akan pernah dipercaya perkara-perkara besar. Kalau Tuhan bisa mengubah hidup Yefta, saya mau berkata, Tuhan yang sama juga bisa mengubah hidup kita. Dari seseorang yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, kita bisa naik tinggi menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Amin. Sebagai penutup khotbah saya, saudaraku, ini ada satu cerita lagi, saudaraku ya. Satu kali, saudaraku, ada seseorang yang
sedang dalam perjalanan melewati sebuah perbukitan. Di tengah-tengah perjalanan dia sudah mulai haus, saudaraku. Waktu dia tengok ke atas, saudaraku, dia lihat ada pohon kelapa. Wah, buah kelapanya ranum-ranum. Wah, menarik hatinya. Tanpa pikir panjang, saudaraku. Langsung dia naik ke atas, saudaraku. Naik. Udah tinggi. Dia baru ingat kalau dia fobia akan ketinggian. Begitu dia tengok ke bawah, gemetar dia. Cuman bisa pegangan doang. Naik nggak bisa, turun nggak bisa. Di tengah-tengah sudah putus asanya, udah panas dingin, udah kondisinya udah hidup dan mati, saudaraku ya. Lalu dia bernasar sama Tuhan. Tuhan, kalau aku bisa turun ke bawah dengan selamat tanpa terjatuh, maka akan kuberikan semua hartaku untukmu. Luar biasa ini, saudara ya. Tapi ternyata, saudaraku, doanya nggak didengar. Tetap aja dia nyangkut di situ, saudaraku. Dia ketakutan, dia gemeteran. Lalu dia tambahin nasarnya. Tuhan, bener nih Tuhan, tolongin dong. Kalau aku bisa turun dengan selamat, tidak terjatuh, maka bukan saja hartaku, tapi hidupku kuberikan kepadamu. Wis, mantap dia mau jadi full timer, saudaraku. Ya. Dan kasih karunia Tuhan memberkati dia. Dia perlahan tapi pasti bisa turun, saudaraku. Pelan-pelan dia turun, saudaraku. Begitu tinggal kira-kira 1,5 meter dah, saudara ya. Tiba-tiba dia teringat, saudaraku. Tadi aku ngomong apa ya? Apa? Seluruh hartaku kasih. Apa aku mau jadi pendeta full timer? Lalu dia mulai dengan licik ya, saudaraku. Dia lepaskan tangan dan kakinya. Jatuh ke bawah. Dia berkata, Tuhan, jatuh nih ya, jatuh ya. Yang tadi batal ya Tuhan, yang tadi batal ya. Ada berapa banyak, saudaraku, kita jadi orang seperti itu. Apa yang kita udah janjiin, apa yang sudah kita tekatin, berubah total. Kita menjadi orang-orang yang gak punya komitmen. Amin. Buat pasangan suami istri. Halo, ingat gak? Waktu engkau di hadapan hamba Tuhan, di hadapan jemaat Tuhan dan di hadapan Tuhan, aku menerima engkau satu-satunya sebagai pasanganku yang sah. Biar sakit maupun sehat, kaya maupun miskin, apalagi punya ataupun tidak punya, akan hidup selamanya bersama denganmu. Betul? Ini sudah belum apa-apa, baru juga urusan 3 tahun, 4 tahun, udah ributnya mau cerai-cerai aja. Padahal janjinya sampai maut yang memisahkan. Yuk, apa yang engkau janjikan sama Tuhan, pegang dengan komitmen. Seia, sekata, dengan perkataanmu dan perbuatanmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.